Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini dengan tubuh yang disegarkan, dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan di Indonesia, di negara-negara Eropa dan Amerika, mengisi bahan bakar kendaraan harus dilakukan secara mandiri oleh diri kita sendiri. Tidak ada petugas pengisian bahan bakar yang akan membantu mengisikan bensin atau solar ke dalam tangki kendaraan. Menurut sebuah survei di Inggris, setiap tahunnya ada sekitar 150.000 orang yang salah mengisikan bahan bakar ke dalam kendaraannya. Bahan bakar solar dimasukkan ke mobil bensin, dan bahan bakar bensin dimasukkan ke mobil diesel. Akibatnya tentu fatal. Kendaraan tidak dapat di-start, mengalami kerusakan dan harus diperbaiki dengan biaya yang cukup mahal. Kendaraan harus mendapatkan pasokan bahan bakar yang tepat supaya bisa berfungsi dan bergerak. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibarat sebuah kendaraan yang harus diisi dengan bahan bakar yang tepat, kita pun demikian halnya. Jiwa kita harus diisi dengan firman Tuhan agar kita dapat bergerak dan hidup dalam iman dan kebenaran. Dalam Roma 10 ayat yang ke-17 tertulis, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman hanya dapat timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Iman tidak bisa timbul dari mendengarkan motivasi yang tidak ada Kristus di dalamnya. Iman tidak akan muncul dari mendengarkan berbagai filsafat manusia. Iman tidak dapat timbul dari berbagai ajaran di luar Tuhan Yesus. Kalau kita mau hidup dalam iman, maka kita harus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Jangan salah mengisi hati dan pikiran kita dengan yang lain, yang bukan dari Tuhan. Di dunia ini, saudara, ada begitu banyak ajaran yang membuat iman kita menjadi luntur. Orang yang percaya dibuat menjadi tidak lagi percaya kepada Tuhan. Ada banyak ajaran yang menyimpang dan membuat orang tersesat dan tidak hidup dalam kebenaran, sehingga imannya menjadi mati dan tidak bertumbuh. Berita, informasi, dan berbagai hal yang disodorkan oleh media, termasuk media sosial kita, banyak yang mengandung hal-hal yang mengikis iman kita. Kalau kita terus mengisi jiwa kita dengan hal-hal yang berlawanan dengan firman Tuhan, maka kita akan berakhir dalam keadaan kosong. Dalam Kolose 2 ayat yang ke-8 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan dan cek diri kita masing-masing. Selama satu hari dalam keseharian kita, ada berapa banyak informasi yang masuk dalam pikiran kita? Berapa banyak firman Tuhan yang kita baca atau dengarkan dan renungkan? Berapa perbandingan persentase antara firman Tuhan dengan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengarkan setiap hari? Kita perlu hati-hati, saudara. Jangan sampai iman kita menjadi merosot karena berbagai hal yang kita dengar. Mari isi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan, supaya iman kita berfungsi dan kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Bersandarlah pada firman Tuhan, belajarlah firman Tuhan, dan hiduplah
dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami menyadari dan mengetahui bahwa firman-Mu adalah sumber iman kami. Iman hanya dapat timbul dari pendengaran akan firman-Mu, Tuhan Yesus. Tolong kami ya Tuhan, pimpin kami Roh Kudus, tuntun kami dalam keseharian kami, sehingga kami menjaga telinga kami dari mendengar hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami menjaga pikiran kami sesuai dengan tuntunan-Mu, sehingga hal-hal yang baik, hal-hal yang sesuai dengan firman-Mu, itulah yang mengisi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, penuhi kami dengan firman-Mu, penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya kehidupan kami senantiasa berkenan kepada Tuhan. Berkati dan pimpin kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas, tugas, pekerjaan, usaha, studi, dan pelayanan kami. Biarlah dalam semua yang kami lakukan, nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, dalam masalah, dalam keadaan sakit, agar Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan mereka, memberikan jalan keluar bagi setiap mereka yang sedang ada dalam pergumulan. Kami percaya rancangan Tuhan baik bagi kami. Engkau punya rencana yang indah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.